Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal dzakiratu wa dzakira wal ihadatu wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa ajillahu mardati wa qurbih wa thawabih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mufassir al-syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi alim sa'ir sa'irina fi dharin amin fi kitabi Sofati Tafasir il-Anqal. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ay tu'ta jaza'u ma amilat wafiyan ghairu mangkusin. Sumat wafa, kemudian disempurnakan siapa kullu nafsin, setiap individu, setiap hati, setiap orang, ma pada perkara kasabat yang mengusahakan siapa kullu nafsin, aitu to yakni diberi siapa kullu nafsin jaza ama pada balasan perkara amilat yang melakukan siapa kullu nafsin, Allah membalas wafian dengan sempurna, ghairu mangkusin dengan tanpa dikurangi, wahum la yudlamun, wahum adapun mereka orang-orang la yudlamuna itu tidak dizalimi siapa orang-orang orang banyak aitana lu jazaaha al-adilu duna ziyadatin aw naqsin. Aitanalu yakni mendapat siapa kullu nafsin jazaaha pada balasannya kullu nafsin al-adila yang adil, apa jaza, tuna ziyadatin dengan tanpa tambahan au naqsin atau pengurangan, fala yuzadu maka tidak ditambahi apa fi iqabil asi siksaannya orang yang berbuat maksiat, wala yungqasu atau fala yazidu maka tidak menambahi siapa Allah fi iqabil asi dalam siksanya orang yang maksiat, wala yang sudah tidak mengurangi siapa Allah min sawabil muti'i dari pahalanya orang yang taat. Kalau lihat ini wala yang kusu min sawabil muti berarti tidak ada perlipat gandaan pahala. Ya, wala yang kusu tidak ada pengurangan ya. Dosanya tidak ditambah, pahalanya juga tidak dikurang. Tapi kalau pahalanya ditambah, tidak masalah. Kalau dosanya diampuni, tidak masalah. Afaman ittaba'a ridwanallah. Afaman apakah orang ittaba'a yang ikut siapa man ridwanallah kepada keridhaan Allah, apakah orang yang mengikuti ridha Allah, mengikuti ketaatan terhadap Allah, kaman itu sebagaimana orang ba'a yang kembali siapa man kembali kepada Allah, bisa khotin dengan membawa kemurkaan min Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali kepada Allah dengan mengikuti keridhaan, mengikuti perintah Allah, dibanding dengan orang yang mati dengan membawa dosa-dosa kemurkaan Allah, apakah sama? Ya enggak. Aila yastawi yakni tidak sama man siapa orang atau yang taat siapa man Allah kepada Allah, wa talaba dan mencari siapa man ridwanahu kepada keridhaan Allah, wa man asalla fastahaqqa suhtahu, wa man
Dan barang siapa aso menentang siapa man Allah kepada Allah fastahaqqa, maka berhak atau menghaki siapa man sukhtahu pada kemurkaan Allah, wa ba'a dan kembali siapa man bil khusrani dengan kerugian. Wa ma'wahu adapun tempat kembalinya man jahannam, yaitu neraka jahanam. Wa bi'sal masir dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Kita mampir aja enggak usah. Mampir aja enggak usah. Paling lewat aja enggak apa-apa. Karena ada ayat apa itu? Tidak ada seorang pun kecuali ia akan melintas di sirat, di atas neraka jahanam. Para nabi berdoa Allahumma sallim salim, Allahumma sallim salim. Dan sirat itu enggak lurus-lurus saja gini enggak. Sirat itu naik turun, masih ada kalalip. Kalalip itu seperti jangkar yang menyambar. Kita lewat terus ada kalalip itu menendang kita. Kalau kita tidak kuat jatuh. Kalau kita kuat enggak jatuh. Kalau sama kita di dunia kuat, subuh kuat bangun, berarti enggak jatuh. Kalau subuh itu jatuh gitu. Jadi tamengnya kurang kuat, perisainya kurang kuat. Nanti kalau di atas sirat kok dia itu ada kemaksiatan, dia tangguh, tidak terkena kemaksiatan, itu bisa nangkis, berarti di sana juga bisa nangkis. Atau diselamatkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang berani bicara kecuali para nabi, itu saja berdoa Allahumma salim salim. Bagi orang yang giat beribadah, dalam beribadah dia giat, cepat, tanggap, maka di sirat juga dia cepat. Ada sebagian dari mereka yang lebih cepat daripada kilat, ada yang lebih cepat daripada kuda yang berlari, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang orang yang seperti berjalan, ada azan nggak berangkat nyantai, ya qomat baru wudhu nyantai, klis. Nah, itu disirat mungkin ya nyantai. Ada orang yang nggak mau berangkat, ya, disirat merangkak nggak mau berangkat, kadang berangkat tapi di akhir waktu, merangkak tapi nyampe. Ada yang nggak berangkat, ya memang nggak sholat, yang merangkak tapi jatuh. Na'udzubillahi min. Makanya termasuk sampai di sini itu bukti adalah bukti kesayangan orang tua kita kepada kita. Kita udah kadung dilahirkan di dunia. Orang tua punya beban berat untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Mau ngomong sendiri berat, serahkan ke Habib aja. Udah nyantai. Berat. Saya itu pertama kali anak saya lahir mau nangis saya, gimana ini? Ngurus diri sendiri aja masih bingung. Ibadah masih malas. Dibebani apa? Anak dapat tanggung jawab anak. Nikah itu Kobil itu mau nangis saya. Kobil itu nikah. Astagfirullah. Beban saya pertama. Dulu gendong diri sendiri, sekarang gendong istri sama diri sendiri. Artinya tanggung jawab. Jadi kalau ada orang tua kita, guru kita marah-marah kepada kita, ya itu karena sayang. Man ahabbaka nasahaka. Barang siapa cinta kepadamu, dia akan menasehatinya. Sebenarnya guru itu nggak mau marah-marah. Marah itu capek. Capek apa enggak? Cuman bisa marah sekarang. Coba. Enggak bisa. Kalau enggak ada faktanya. Marah itu capek. Sebenarnya orang itu nggak mau marah-marah. Enakan senyum-senyum santai. Berhubung ada hal-hal yang butuh diobati dengan marah, kadang terpaksa marah, kadang marahnya itu pura-pura marah, demi agar ada perubahan. Sampai mana? Wa ma'ujana bisal masir ay masirhu, yakni masiru adapun tempat kembalinya man, wa marji'u dan tempat
pulangnya man jahannam, yaitu neraka jahanam. Pulang kok jahanam? Ya. Nggak mampir tapi di mana alamat kamu? Neraka jahanam. Mau keluar kemana? Oh, rumahnya di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma'wahu jahannam. Wa bi'sad dan seburuk-buruk perkara an-naru apa? Wa bi'sad dan seburuk-buruk apa an-naru neraka mustaqarran sebagai tempat tinggal lahu bagi man. Hum adapun mereka darajatun itu memiliki beberapa derajat yang berbeda indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai yakni mutafawituna saling apa? Ada selisih, ada jarak fil manazili di dalam tempat tinggal mereka. Ini kita di sini sekarang satu level ya. Satu level di sini semua. Nanti di akhirat enggak tahu. Ada teman yang di pondok itu kadang ngantuk ya, ongap-angop, tapi ada khidmah giat, ada kerja bakti giat gitu. Oke. Dan gitu. Terus di rumah karena dia sering mengorbankan keinginannya demi keinginan pondok. Sebenarnya ngantuk tapi ada kerja bakti, dia milih kerja. Sebenarnya ngantuk tapi pondoknya butuh disapu ya. Sebenarnya ngantuk tapi pondoknya harus dibersihkan, ngepel, bersihkan kamar mandi, dia bersihkan. Dia terbiasa mengorbankan keinginannya sendiri demi keinginan pesantren. Sehingga ketika dia pulang ilmunya manfaat. Kadang walaupun baca kitab kurang begitu bisa. Ada kiai itu pondoknya besar, sangat besar. Ngajarnya apa? Safinatun Najah saja. Safinatun Najah saja. Hatam ganti lagi, hatam. Santrinya banyak. Ya, untuk kitab yang besar-besar guru tugasan. Itu di pondok dulu khidmah, terus manfaat. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang mantap. Terus karena beliau mampunya Safinatun Najah untuk kitab Fathul Qorib yang macam-macam diserahkan kepada guru tugasan. Tapi berkat orang tersebut banyak orang yang dapat ilmu manfaat. Tapi jangan dibuat dalil ya, saya nggak usah ngaji, roan aja nggak usah ngapalin. Nanti ngajar Safinatun Najah. Mungkin di dunia hanya ada satu itu aja. Sama harus pakai metode lain lah. Harus pakai metode lain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata sahabat At-Tabari hum adapun mereka orang-orang mukhtaliful manazil itu berbeda-beda tempat tinggalnya. Indallah di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mudah meninggalkan kemaksiatan. Biar dapat ridha Allah. Berat meninggalkan maksiat itu. Sabar itu ada sabar melakukan taat. Kalau taat katakanlah seumpama minimal kita melakukan fardhu saja sudah selesai. Kalau kemaksiatan itu walaupun sedikit tetap masih maksiat. Walaman ittaba ridwanallahi waliman hum mukhtaliful manazili indallah. Qala Tabari waliman ittaba ridwanallahi karomatun wasawabu al-jazil. Waliman dan bagi orang ittaba yang mengikuti siapa man ridwanallahi kepada ridha Allah, al-karomatu mendapatkan karomah. Al-karomatu liman ittaba ridwanallah. Faliman maka itu menjadi milik orang ittaba yang mengikuti siapa man ridwanallah kepada ridwan Allah. Al-karomatu adapun kemuliaan, wasawabu dan pahala, al-jazilu yang besar. Waliman dan itu bagi orang ba'a yang kembali sapaman bisukhtin dengan bisukhtin dengan membawa kemurkaan minallah dari Allah Subhanahu wa taala, al-mahanatu adapun kehinaan, wal iqab dan siksa al-alimu yang pedih. Ini jelas, ini sudah. Allah enggak bohong. Rasulullah enggak bohong. Ini fakta yang akan kita hadapi nanti. Ya siap-siap aja. Hidup itu pilihan. Allah enggak maksa, tapi pilihan kita yang milih sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada la ikraha
Tapi jangan salah milih. Kita kena konsekuensi itu karena salah. Makanya pikir 1000 kali sebelum bertindak. Ada anak ayahnya sorumnya kena obat nyamuk. Kena obat nyamuk. Terus katanya apa? Pikir 1000 kali sebelum bertindak. Jangan sampai salah kata. Dia mikir 1000 kali sampai habis sarung bapaknya. Maksudnya itu dipikir yang matang, nggak harus 1000 ya. Pokoknya matang, mantap, selesai, udah berangkat. Itu dibahasakan apa? Fikir 1000 kali sebelum bertindak. Mukhtaliful manazil. Wallahu adawan Allah basirun itu maha mengetahui bima terhadap perkara yang malun yang melakukan siapa nasai la yakhfa yakni tidak samar alai atas Allah apa amal ibadi amal-amal perbuatan para hamba wasayujazihim alaiha wasayujazi dan akan membalas siapa Allah him kepada mereka ibad alaiha atas amal. Alhamdulillah kita sama Allah itu ditaruh di pondok itu. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah sekali. Saya baca kitab itu kok bisa baca itu saya mikir. Kok bisa ya guru saya mengantarkan saya sampai bisa baca kitab. Saya itu ngajar jurumnya itu bingung sendiri. Gimana cara memahamin anak-anak ini. Kena i'rab angkat tangan. Bingung Ustaz? Enggak usah wis. Anak kampung ya. Dipaksa jurumnya. Kena i'rab itu gagal. I'rab ada berapa? 4. Sebutkan rafa nasab jazam. Rafa apa saja? Dhamma alif nun nasab apa? Fathah alif kasrah ya buang. Fathah alif kasrah ya buang nun. Jar apa? Kasrah ya fathah. Jazam apa? Sukun. Hadfu ada 2, hadfu nun dan hadfu hafil. Terus kembali i'rab rafa. Dhamma menjadi tanah dari i'rab rafa betul pada isim mufrad jamak taksir jamak muannas berudara kan gitu kan ya. Yang tidak bertemu dengan sesuatu apa? Alif tasniyah wawu jamak ya muannas mudzakkar. Isim mufrad itu apa? Itu. Isim mufrad itu apa? Isim memiliki arti satu, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Jamak taksir itu apa? Jamak yang berupa dari bentuk mufradnya, rafa' dengan dhamma, nasabnya dengan fathah. Bingung Ustaz. Udah. Sampai bacakan aja nanti saya maknani, saya baca lagi. Kalau nggak belajar nahwu sharaf, mana mungkin bisa baca sendiri? Bisa baca kalau udah dibacakan. Tapi kalau punya ilmu nahwu sharaf, dikasih kitab apapun, setebal manapun sama. Sama sudah tahu nahwu sharaf. So mama ada acak Habib ngambil kitab Fathul Bari, juz berapa? Langsung ngambil. Buka. Bisa baca. Paling mufradatnya. Buka kamus selesai. Jadi sekarang itu kalau sudah baca kitab jangan sungkan-sungkan. Semua kitab baca. Kalau kadang kan ada anak takut ya. Takut baca kitab nanti salah. Untuk latihan enggak masalah. Baca semuanya. Satu hari 70 halaman. Ya. Fathul Mu'in berapa hari hatam? 2 hari hatam. 2 hari hatam. Ulama-ulama Jawa itu kalau dibanding dengan ulama-ulama Timur Tengah, alimnya itu ya setara mungkin. Cuma kadang ulama Jawa diajak bahasa Arab nggak bisa. Tapi kalau nyalakan kitab kadang bisa. Oh salah ini, salah cetak ini bisa. Tapi diajak ngomong nggak bisa. Fasul Masail bisa. Di Arab itu mencetuskan hukum itu nggak gampang-gampang orang. Tapi di sini Fasul Masail apa? Hafal alfiyah, khatam Fathul Mu'in, berani Fasul Masail. Fasul Masail itu mencetuskan hukum. Kalau dia mah tidak boleh musyawarah Fasul Masail, kalau santri-santri tidak boleh. Kamu itu siapa? Kok berani mencetuskan hukum? Kalau tidak mufti-mufti yang udah alim-alim itu. Musyawarah itu di Yaman dilarang. Karena ada mujadalah, debat, nanti sombong. Nah, sombong itu sangat dihindari bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada di sini dari kecil sudah musyawarah. Saya di sarang itu kelas 4 ibtidah udah debat. Al-kalamu huwa al-lafdhu. Huwa itu statusnya jadi apa? Itu dibahas.
Fa'amad domatu fa'nya fa'apa. Itu dibahas. Terus debat. Terus kalau jawabannya salah dikambing-kambing. Kambing kamu. Akhirnya emosi dendam. Besok baca kitab, awas saya besok akan mempersiapkan 3 pertanyaan yang sulit sekelas tidak ada yang bisa jawab. Waduh. Gitu. Lama-kelamaan ya pertama ya mungkin karena panas-panas, tapi setelah di luar musyawarah ya ngopi bareng gitu. Santai. Pas musyawarah depan sampai ototnya itu keluar semua. Kalau sampai naik ke dampar ke meja itu. Sampai dikambing-kambing. Oh, tak kamu itu mana gitu. Kalau salah itu. Tapi setelah itu musyawarah lagi. Itu hanya untuk sekedar memicu semangat belajar. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Laqad manna sungguh telah memberikan anugerah siapa Allah 'alal mu'minina atas orang-orang mukmin id ba'atsa ketika mengutus siapa Allah fihim di dalam al-mu'minin rasulan kepada seorang utusan. Rasul itu min anfusim dari diri mereka al-mu'minin. Yatlu membaca siapa Rasul alaihim atas al-mu'minin ayatihi kepada ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakki dan membersihkan siapa Rasul him kepada mereka. Wa yu'allimu dan mengajarkan siapa Rasulum kepada mereka al-mu'minin al-kitab kepada kitab Allah wal hikmah dan kepada hikmah. Wa in kanu dan walaupun ada siapa al-mu'minin mengqoblu dari sebelumnya la fi dhalalin niscaya di dalam kesesatan mubinin yang jelas. Awalamma asabatkum musibatun. Awalamma apakah ketika menimpa. Awalamma asabat apakah ketika menimpa kum kepada kalian apa musibatun musibah. Qad asabtum sungguh kalian telah tertimpa mislaiha pada 2 kali lipatnya musibah. Kultum kalian berkata, anna hadza, bagaimana ini? Gimana ini? Bisa gini? Ya dari Allah. Kul katakanlah huwa adapun hal itu min indi anfusikum dari diri kalian ya. Kul huwa min indi anfusikum. Bencana yang kalian rasakan 2 kali itu dari diri kalian sendiri. Dari diri kalian sendiri. Dari segi akhlak apa? Idza maritu fahuwa ini ketika saya sakit dialah Allah yang menyembuhkan saya. Walaupun hakikatnya khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kul katakanlah Muhammad wa adapun musibah adapun hadza min indi anfusikum itu dari sisi diri-diri kalian. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun itu maha kuasa maha mampu. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lamal mu'minin. Wa ma adapun perkara asaba yang menimpa apa makum kepada kalian semua yaumal taqa di hari bertemu siapa al jam'ani 2 kelompok mukminin dan musyrikin fa bi idnillahi maka hal itu dengan izin Allah waliya'lama dan agar memberitahu siapa Allah al mukminina kepada orang-orang mukmin bahwasanya yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lama dan agar memberitahu siapa Allah alladzina kepada orang-orang nafaqu yang munafik siapa alladzina atau gini ya, adanya ujian dipertemukan 2 kelompok tersebut itu nanti akan menjadi saksi. Allah sebenarnya gini, andai kata tidak ada saksi-saksi Allah tetap tahu. Tapi kalau sudah ada kejadiannya, terus faktanya sudah terjadi dan tampak mana yang mukminin, mana yang munafikin. Setelah hal itu ada dan ada saksinya, orang-orang pelakunya itu tidak bisa bantah.
Ketika Allah sudah memberikan catatan amal, kamu begini-begini, gimana? Ngaku. Kamu begini-begini, ngaku. Jadi faktanya sudah terjadi dan di sekeliling mereka ada saksi-saksi. Dan hati mereka sesuai dengan yang mereka niatkan. Orang-orang munafik perang ingin cari goni. Orang-orang mukmin tulus karena Allah. Allah tahu hal itu setelah kejadian-kejadian itu. Walaupun sebelumnya Allah juga tahu, tapi lebih sudah jelas karena faktanya sudah terjadi. Kan andai kata belum terjadi, orang bisa bilang gini, wong kita tidak melakukan karena belum terjadi. Kalau sudah ada kejadian, loh kemarin siapa? Iya kita. Yang memiliki perasaan seperti siapa? Iya kita. Nah itu Allah tahu dan mereka tidak bisa bantah. Wakil lahum ta'alau qatilu fi sabilillah. Wakil dan dikatakan lahum kepada mereka alladzina ta'alau, kemarilah kalian semua, qatilu berperanglah kalian semua fi sabilillah di jalan Allah. Awidfa'u atau menolaklah kalian semua, idfa. Menolak apa ini? Menolak musuh. Ai waliya'lamu ahlan nifaqi ka Abdullah. Awidfa'u atau kembali. Awidfa'u atau kembali siapa? Alladzina nafaqu. Wakil lahum ta'alau, kemarilah kalian semua wahai alladzina nafaqu, qatilu berperanglah kalian semua alladzina nafaqu fi sabilillahi di jalan Allah, widfa'u atau kembalilah kalian semua. Qalu berkata siapa? Alladzina nafaqu lau na'lamu andai kata kita mengetahui kitalan kepada peperangan, lattaba'na niscaya kami ikut kepada kalian semua. Hum adapun mereka alladzina nafaqu lil kufri terdak kepada kekufuran, yauma idzin dari itu aqrabu itu lebih dekat. Minhum daripada mereka alladzina nafaqu lil imani kepada iman. Pada saat hari itu mereka kembali tidak ikut perang, hati mereka lebih dekat terhadap kekufuran daripada keimanan. Udah enggak ngurus, biarin mereka dibantai, biarin kita pulang. Nanti kita ikut kena bantai juga kata mereka. Jadi mereka lebih memilih kekufuran daripada ikut iman dan berperang. Yaquluna berkata siapa alladzina nafaqu bi afwahim dengan mulut-mulut mereka alladzina nafaqu ma laisa fi qulubihim ma kepada perkara laisa yang tidak ada apa ma fi qulubihim itu di dalam hati-hati mereka alladzina nafaqu. Mereka mengungkapkan apa yang tidak ada dalam hatinya. Mereka bilang iman, hatinya tidak iman. Mereka bilang semangat, hatinya tidak semangat. Mereka bilang andai kata kalau kita tahu perang kita ikut. Sebenarnya biarin kamu perang, kamu dibunuh, kamu habis, tidak ngurus. Wallahu adapun Allah a'lamu itu maha mengetahui bima terhadap perkara yaktumuna yang menyimpan siapa alladzina. Enggak usah bilang gitu, kalian bohong, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Orang-orang bicara tidak sesuai dengan hatinya itu Allah tahu. Makanya dari sekarang itu gini. Kita menyembunyikan gak ikhlas itu percuma. Seumpama kita giat ngaji atau apa untuk cari muka di hadapan guru, di hadapan apa, di hadapan masyarakat. Percuma. Nanti kita akan ketahuan di hadapan kamu itu pengajian di masjid. Tujuan kamu bukan untuk menyebarkan agama, biar kamu dipanggil biar orang mengecup tangan bolak-balik, biar orang sungkan cuma sama kamu. Ini ketahuan semua. Makanya kita harus menata niat. Yang tidak ikhlas itu kita hapus.
biar nanti tidak ketahuan. Nah, kalau nanti udah ketahuan ternyata seperti itu, kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mempersitkan maksiat, Allah tahu juga. Jangan Allah, istri aja kadang tahu. Ya, ada suami diajak istrinya, ya jalan-jalan ke tempat-tempat pasar, jalan. Terus si suami itu kadang kan berpapasan dengan lawan jenis yang cantik gitu ya. Itu helmnya kan kelihatan muter dikit, ceret gitu. Ya, itu aja kelihatan. Jadi apa yang dilakukan orang itu cerminan apa yang dalam hati. Kadang perkataan itu lewat mulut, kadang bahasa itu lewat sikap. Lewat sikap. Semua berpapasan dengan orang, kok matanya lihat, istrinya tahu apa yang dalam hatinya karena adanya sikap. Nah, begitu juga orang-orang munafik melakukan hal itu juga dari bentuk sikap dari apa yang ada dalam hati mereka sehingga mereka tidak ikut perang. Dan itu sebagai bukti nanti di akhirat untuk menepis bantahan-bantahan mereka orang-orang munafik. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Alladzina yaitu orang-orang qalu yang berkata siapa alladzina nafaku li ikhwanihim kepada teman-temannya alladzina nafaku. Santai aja di sini. Kalau ikut nanti mati kamu. Wa qa'adu dan duduk siapa alladzina nafaku. Tidak ikut perang. Terus bilang gini kepada teman-temannya. Lau atau teman-teman yang mati, yang meninggal sama-sama munafiknya ya. Tapi kalau ada yang meninggal dia bilang gini, tuh mati, coba nggak ikut perang sama kita, duduk-duduk, nggak mungkin mati. Mengecewakan ini. Lau atau jika taat siapa orang-orang nah kepada kita, makutilu niscaya tidak akan dibunuh siapa orang-orang yang terbunuh dalam peperangan itu. Kalau orang-orang bicara seperti itu, Muhammad, orang-orang munafik bicara seperti itu, kamu kalau ikut saya nggak ikut perang, nggak kira kamu dibunuh. Bisa hidup, bisa bersama anak istri, sama keluarga. Salahnya kamu ikut Muhammad, katanya. Nah, Allah mengajari Rasulullah SAW untuk menjawab mereka. Kul, katakanlah Muhammad, fadra'u apa? Maka hindarkanlah oleh kalian semua an anfusikum dari diri-diri kalian semua al-mauta pada kematian. Kalau memang begitu, coba selamatkan diri kalian dari kematian. In kuntum, jika ada kalian semua shadiqina itu orang-orang yang benar. Tidak bisa mati semua. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sekarang udah mati enggak? Mati. Nggak bisa. Semadzakara kemudian mengingatkan siapa Allah Ta'ala yang maha al-mu'minah kepada orang beriman bil minnati terhadap bil minnati kepada anugerah al-udma yang besar alaihim atas al-mu'minin bibi sadi khatimil mursalina dengan diutusnya khatamil khatim apa khatam? Khatam cincin, khatim itu penutup ya. Khatimul mursalina penutup para utusan. Kita ada Rasulullah itu udah, Masya Allah, alhamdulillah. Rasulullah itu luar biasa. Kita kalau nggak ada Rasulullah, masa depan kita itu gelap. Sampean tahu ada siksa kubur, ya, ada ba'ats, ada mahsyar, ada ashabul yamin, ashabus shimal, ada sirat, ada hurul ain, ada wildan, ada haud, ada surga, jannah, neraka. Itu tahu dari mana? Dari Rasulullah. Andai kata tidak ada Rasulullah, kita dapat cerita itu apa enggak? Terus kita tahu enggak tujuan kita di dunia ini untuk apa? Tahu. Makanya banyak orang-orang yang belum dengar cerita-cerita itu terus mereka menjadi ateis, tidak berketuhanan.
Hanan. Akhirnya hidupnya apa? Kayak hidup ya di dunia ini. Nggak ada hari pembalasan. Karena mereka belum didatangi dai seumpama. Belum didatangi dai. Mereka tidak tahu hidupnya di dunia ini. Makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, BAB, ya, makan, tidur, kerja, BAB, makan, tidur. Apa keinginannya dituruti semua. Dosa nggak percaya. Allah apa enggak? Yang penting seneng. Nggak teratur. Kehidupannya kacau. Giliran pas mati dia kaget, loh kok ternyata ada siksa kubur. Man rabbuka, siapa kamu? Takon dipukul aja. Dipukul aja. Itu alhamdulillah kita untuk masa depan itu sudah dikasih bocoran sama Rasulullah. Awas sampai nanti di alam kubur, ya. Terus ditanya, sampai akan ditanya man rabbuka. Jadi sebelum ada ujian, bocoran soalnya sudah ada. Bocoran soalnya sudah ada. Kira-kira bisa jawab apa enggak? Insya Allah bisa. Oh nanti di kuburan juga ada mutinnya, tahu mutin? Bapak mutin apa? Di istilah sana apa? Ada mutin. Tokoh agama yang ngurusi nikah-nikah di kampung itu apa? Kalau di sini kan mutin ya. Kalau di sini ada orang meninggal kan ditakdir. Kalau di Jawa Tengah itu diterjemah. Bahasa Arabnya diterjemah. Abdurrahim bin Paslan gitu ya. Siro bakal ditekani malaikat luru, wajahnya serem. Wajahnya seram. Kamu akan ditanya, man rabbuka. Habis bilang serem dia bilang, jangan takut gitu. Kamu akan didatangi dua malaikat. Siapa? Mungkar, Nakir. Wajahnya seram. Kamu akan ditanya, tenang, jangan takut. Gitu. Jawab dengan tegas, Allahu Rabbi. Allah adalah. Ya, bilang-bilang serem tapi bilang jangan takut. Dia nggak takut juga coba. Apa? Mutinnya itu. Jangan-jangan dia takut sendiri. Duduk. Itu alhamdulillah ada Rasulullah, kita tahu masa depan kita bagaimana. Jadi kita bisa menyiapkan diri untuk alam kubur. Kita menyiapkan apa? Ilmu itu ada riwayat itu, ilmu itu nanti ketika kita di alam kubur, ilmu itu menjadi teman kita. Ketika kita di alam kubur, ilmu kita itu nanti dibentukkan dengan sosok yang menyenangkan, yang menghibur kita di alam kubur. Nah, orang kalau senang itu lama tidak terasa. Sama duduk sama orang yang sama senang 2 jam, terasa mana? Tidak terasa. Kalau duduk sama orang yang menjengkelkan 1/4 jam aja, kayak 2 tahun. Menjengkelkan, bosan ya. Tapi kalau duduk sama yang menyenangkan itu walaupun 2 tahun, 3 tahun di alam kubur itu nunggu sampai kiamat, itu tidak terasa karena ada ilmu yang menghibur, ada amal-amal soleh. Kalau seumpama tidak ada amal soleh, tidak ada ilmu, tidak di alam kubur itu yang tidak bisa jawab, diinterogasi dalam kamar sampai kiamat. Kalau tidak bisa jawab dipukul, coba. Kita nggak usah dipukulin, ya, nggak usah dipukulin, nggak usah dalam kegelapan. Kita ditaruh di kamar 1 minggu tanpa ada HP dan wifi, coba gimana rasanya? Jenuh apa enggak? Stres apa enggak? Stres. Kita seumpama di alam kubur kayak ditaruh di kamar, ya. Terang, tapi nggak ada temannya. Terus sampean mau ngapain coba? Mati gaya. Gini bosen. Lihat kiri tembok, kanan tembok, atas sini. Itu bosen, stres. Teriak ingin dibuka, udah nggak boleh lagi ke dunia. Istrinya takut, anaknya takut. Nah, kita di dunia kita siapkan amal-amal soleh yang nanti akan menjadi teman kita. Ketika kita sudah jawab semua, udah beres. Alam kubur beres, nggak disiksa. Dan alam kubur itu belum sampai ke akhirat.
Ya kalau nggak disiksa ngapain, ya bebas. Bebas. Makanya di alam kubur itu mereka apa? Yatazawarun, saling berziarah. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa. Kayak Rasulullah itu sampai sekarang kan para nabi itu juga di alam kuburnya dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Seperti dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah melintasi makamnya Nabi Musa. Dan Rasulullah dapat melihat tembus pandang apa kegiatan Nabi Musa di alam kuburnya. Ya ta'abbad, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu setiap kan ada hadis juga kan yang menceritakan gini, orang yang diberikan laporan amal kita itu ada dua, orang tua dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal baik kita itu dilaporkan kepada Rasulullah. Amal buruk kita dilaporkan kepada Rasulullah. Itu betapa malunya kita. Terus dihadapkan dengan Rasulullah, terus Rasulullah tahu dosa-dosa kita. Kamu kemarin lihat HP ya, lihat video YouTube ya, mulai jam sekian kamu nggak mutola'ah ya, itu kelihatan. Kalau yang menginterogasi kita itu Rasulullah, malu enggak? Diinterogasi guru aja kita malu, ketahuan teman aja kita malu, apalagi ketahuan Rasulullah SAW. Ada Rasulullah itu, alhamdulillah kita dikasih tahu pahala itu yang di hadis apa itu? Dzaba al-dutsur ujurihim ya. Ya Rasulullah, ada orang-orang kaya itu enak, bisa sedekah, bisa gini kata Rasulullah. Kamu baca alhamdulillah itu juga sedekah. Artinya pahala. Kamu baca subhanallah itu juga pahala. Sedekah. Allahu akbar juga sedekah. Itu kalau tidak dikasih tahu Rasulullah kita tidak tahu. Orang kalau tanpa ada hadis itu mungkin baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar malas nih. Dapat apa? Enggak tahu poinnya. Tapi berkat hadis itu ada lagi hadis lain subhanallah mana itu tamlaul mizan. Alhamdulillah pahalanya itu memenuhi langit dan nah, itu kan bisa mendorong semangat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada Rasulullah, kita tahu masa depan kita bagaimana dan kita menyiapkan untuk masa depan itu. Faqala kemudian berfirman siapa Allah, laqad manna sungguh telah menganugerahkan siapa Allah alal mukminin atas orang-orang mukmin. Id ba'atsa ketika mengutus siapa Allah fihim di dalam al-mukminin rasulan kepada seorang utusan min anfusim dari diri mereka al-mukminin. Alhamdulillah juga Allah mengutus utusan dari jenis manusia. Andai kata utusan itu dari malaikat enggak nikah, terus bagaimana caranya kita meniru? Malaikat enggak minum, bagaimana caranya kita minum? Enggak tahu caranya. Ya Allah, kan orang-orang Yahudi bilang gini, utusan kok manusia, kok enggak malaikat? Ya. Kalau utusan itu dari malaikat, kita bingung. Malaikat enggak nikah, malaikat enggak pernah ngerayu istrinya, enggak punya istri. Terus gimana kita? Rasulullah itu kalau minum dicari bekasnya Sayyidah Aisyah. Kita bisa niru Rasulullah dalam hal itu. Nah, kalau kita niru malaikat enggak minum. Rasulullah makan tangan kanan. Kalau makan kurma dengan 3, kita bisa niru Rasulullah. Kalau semua malaikat enggak makan, malaikat enggak minum, malaikat enggak tidur. Terus malaikat enggak ke kholak. Gimana kita mau masuk? Kholak doanya apa? Keluarnya bagaimana? Tidak tahu. Makanya Allah SWT memberikan utusan kepada kita dari jenis manusia itu karena saking berbelas kasihnya Allah kepada kita semua, agar kita bisa meniru Nabi tersebut dengan melihat cerita-ceritanya yang ada dalam hadis-hadis tersebut. Rasulullah pernah minum berdiri, ya. Rasulullah pernah kencing sambil berdiri, pernah. Ya, di Tirmidzi kan ada, tapi nggak sering. Dalam hal-hal darurat, seumpama tempatnya itu keras,
takut nyiprat atau bagaimana. Itu ada kondisi-kondisi tertentu. Rasulullah pernah wudhu 1 kali, pernah 2 kali, pernah 3 kali, lebih dari 3 enggak. Nah, itu bisa kita tiru Rasulullah SAW. Min anfusim, dari diri mereka, yakni wallahu adapun Allah, yakni ini kosong apa mutada ini? Yakni wallahu adapun Allah, kok ada zahirnya. Laqad an'ama, sungguh telah memberikan kenikmatan siapa Allah alal mukminin, atas orang mukmin. Hina arsala, ketika mengutus siapa Allah ilaihim kepada al-mu'min rasul, kepada utusan Arabian yang berbahasa Arab, berbangsakan Arab, min jinsim, dari jenis mereka Arab. Arafu, mengetahui siapa Arab, amrohu, kepada urusannya, kepada perkaranya Rasulullah SAW. Mereka dapat melihat. Wa khobaru arafu wa khobaru, dan mengabarkan siapa Arab sya'nahu, kepada keadaan Nabi Muhammad SAW. Wa khassa, dan mengkhususkan siapa Allah Ta'ala yang malur al-mu'minah, kepada orang yang berdiri, dengan disebutkan wa ingkana, walaupun ada walaupun ada siapa Rasulullah SAW, rahmatan, itu sebagai rahmat, lil alamina, untuk orang, untuk seluruh alam semesta. Li'annahum, karena sesungguhnya mukminin, hum, mereka adalah al-muntafi'una, orang-orang yang mengambil manfaat, bibi satihi, terhadap diutusnya Rasulullah SAW. Yatlu, membaca siapa Rasul alaihim atas al-mu'minin ayati, kepada ayat-ayat Allah. Yakni yakra, membaca siapa Rasul alaihim atas al-mu'minin al-wahya, kepada wahyu al-munazzal yang diturunkan. Wa yuzaki, dan membersihkan siapa Rasulum, kepada mereka al-mu'minin, ayyutahiru, yakni membersihkan siapa Rasulum, kepada al-mu'minin, minad dzunubi, dari dosa-dosa. Wa danasil a'mali, dan kotornya beberapa amal. Ada juga kebaikan itu sangat banyak. Yang paling mudah adalah menyingkirkan adza dari jalan, ya. Terus dosa itu banyak. Dosa yang paling kecil, ada dosa yang ringan, termasuk meludah di pelataran masjid tanpa direndam atau dibersihkan, mengotori masjid. Ada hadis-hadis seperti itu. Terus ada teguran Rasulullah, kalau di jalan berikanlah orang yang lewat hak-hak mereka, banyak sekali. Terus melarang ghibah, melarang adu domba, macam-macam. Wa yu'allimu, dan mengajarkan sahabat Rasul kepada mereka al-mu'minin al-kitab, kepada kitab al-hikmah dan hikmah. Yakni yu'allimu, mengajarkan sahabat Rasul kepada al-mu'minin al-Qur'an, kepada Al-Qur'an al-Majid yang mulia, was sunnah, dan kepada sunnah al-mutahharah yang dibersihkan. Wa in kanu min qablu, wa in kanu, walaupun ada sahabat mukminin, min qablu, dari sebelumnya, la fi dhalalin, niscaya dalam kesesatan, mubinin, yang jelas. Mas lama ya? Offset. Min qablu la fi dhalalin mubin. Kebaikan. Min qablu la fi dhalalin. Wallahu a'lam. Istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.